رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبشيء Apabila berkati Allah di waktu ini tidak terlalu panjang Pak ya, untuk subuh ini nanti dimintakan kepada saya sedikit tentang zakat. Sebenarnya pembahasan zakat ini cukup panjang. Biasanya kalau saya menyampaikannya dengan slide ya, karena saya adalah sebelum aktif kepada ketua DPRD, saya aktivis lembaga sosial zakat wakaf dan juga ada ilmu faraid mawaris khususan saya. Bila sekarang juga lembaga zakat yang ada di itu, alhamdulillah saya sekarang bisa menghimpun zakat 7 miliar dalam setahun untuk para mustahikin, orang yang berhak. Berbicara tentang zakat, kalau di dalam Al-Quran, zakat ini selalu digantikan dengan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kefarduannya, kewajibannya itu tidak kurang dengan sholat. Karena mengapa? Karena selalu beriringan. Sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kita beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat ya. Dan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka infakkan. Infaknya ada dua, infak wajiban, infak atau masnunah ya. Itu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu zakat, infak sunnah banyak. Dan sedekah, wakaf, hibah, seperti begitu, nafkah dan sebagainya. Jadi yang wajib itu adalah zakat, karena adalah infak al-wajibah. Kefarduannya sebenarnya sholat. Cuman kalau dalam pelaksanaannya kadang-kadang ini yang kita kadang-kadang abaikan. Banyak orang kayaknya dia sudah wajib zakat, tapi tidak berzakat walaupun rajin sholat. Jadi ini terjadi ketidakseimbangan. Dan yang saya melihat juga pengalaman saya dalam berinteraksi tentang zakat ini, ya kadang-kadang pengetahuan tentang zakat itu juga sangat minim, tidak seperti pengetahuan tentang. Jadi kalau zakat itu sebenarnya dua cabang ini ya. Zakat itu ada dua gitu kan. Ya. Yang pertama zakatul fitri. Yang kedua zakat mal. Zakatul fitri, zakat fitrah. Ini beda sekali. Karena zakat fitrah dengan zakat harta beda sekali. Objek yang dizakatkan ya. Kemudian juga waktu zakat kemudian itu sangat berbeda. Kalau zakat fitrah itu rata-rata dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau zakat mal, kalau di dalam akhlak kata-kata zakat biasanya konotasinya kepada mal. Cuma dalam pikiran kita kalau kata-kata zakat terdengar itu kadang hanya kepada fitrah. Zakatul fitri dari hadis Rasulullah SAW, faradallahu fi syahri Ramadhan zakatul fitri tuhratul lil masakin wa tuhratul lis shaimin. Man addaha qabla shalah faqad adda zakat wa man adda ba'da shalah faqad adda sadaqah min as-sadaqah. Kan kita ini. Sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Berarti zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan. Dia tidak dikenal di luar Ramadan. Jadi sampai nanti yang nyembah. Tuhmatun lil masakin, fungsinya adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin-miskin. Wa tuhratun lis shaimin, kemudian untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikannya
hasil zakat mal itu apakah kita serahkan juga ke 8 nasab itu? Itu yang ingin kami tanyakan. Sebetulnya kalau itu terjadi, masyarakat kita sebenarnya tidak ada yang susah. Karena mungkin kalau kita hitung setiap bulan ada yang bayar zakat mal. Karena kebetulan kan ada yang pas bayar Ramadan, ada yang Syawal. Terus jadi Bapak atau kita akan dapat terus dari uang zakat. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kalau mohon maaf kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan yang Abu Bakar Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya itu zakat mal ini kan perlu kita sosialisasikan. Apa zakat mal? Definisi oleh ulama kita, zakat mal itu adalah ikhraju malin ma'lum. Kami tanyakan tasarruf atau pemberian untuk si yang menerima zakat itu jelas kalau ketika sampai akhir bulan puasa. Terus pertanyaan saya, kalau untuk zakat mal apakah ada aturan atau batasan untuk membagikannya? Karena tadi saya dengar bahwa untuk keseluruhan zakat rata-rata sekian sekian miliar macam. Yang saya tanyakan antara lain batasan untuk pembagian hasil dari zakat itu apa ada atau tidak? Kenyataannya kami selalu mendengar dari kawan-kawan atau dari masyarakat tetap menanyakan zakat banyak sekian miliar, tapi kenyataannya di sekeliling masyarakat di kita ini banyak orang yang perlu bantuan alias orang fakir. Itu sekarang yang saya yang kita jumpai. Terus untuk itu lagi dulu Pak. Saya langsung aja Pak Ustaz terkait menyangkut masalah panitia penerima zakat itu. Yang kita tahu kan penerima zakat itu kan dibentuk ketika bulan puasa. Nah, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan masalah zakat mal itu kan bisa di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau di bulan-bulan lain itu kan yang menerima zakat, menerima zakat itu panitianya itu tak jelas kira-kira gimana tuh Pak? Menurut saya apakah dibentuk atau gimana tuh Pak? Ya. Sekian, terima kasih. Ya seperti kalau itu kan, kalau kita kan ada Basnas ya, nah ini harus diperkuat juga kita kita ini kan ke situ. Nanti Basnas ini bisa jadi dia punya kaki-kaki tangan. Kalau banyak yang berzakat ini, memang bagaimana supaya bisa lebih banyak begitu. Itu harus ada. Dan kayak gini juga kalau panitia, kalau kita ini kan begini. Di bulan Ramadan itu ada panitia. Panitia ini juga bukan amil zakat yang disebut dalam Al-Quran itu. Karena amilin itu artinya amil itu buruh yang dia bekerja untuk zakat gitu lah. Nah kan gitu, dia makan digaji di situ, dia bekerja tidak bisa, dia kerja ini gitu. Kalau kita ini kan tidak. Yang bulan Ramadan